Selamat berjumpa kembali tentang Mesbah Doa dengan kontemplasi. Kita akan belajar bagian ketiga. Bagian ketiga adalah unsur-unsur pendukung kontemplasi. Jadi yang pertama kita sudah belajar Allah dan saya, yang kedua fokus ke satu bagian secara tajam. Yang ketiga adalah unsur-unsur pendukung dalam kontemplasi. Apa itu unsur-unsur pendukung dalam kontemplasi? Yang pertama adalah cara membawakan, ya. Cara membawakan saya nggak tulis ya. Yang pertama itu adalah cara membawakan. Jadi cara membawakan itu tidak seperti khotbah dalam kebaktian. Jadi suaranya lebih rendah, kemudian speed bicaranya itu lebih perlahan. Jadi misal, saudara, kita bicara satu poin lagi. Kemarin sudah itu tentang manajemen kemarin. Misal mengatasi iri hati. Ini yang buat 14 Desember ya. Mengatasi iri hati. Jadi cara membawakan itu, nada bicara itu lebih lambat dan kemudian tidak berteriak dan menggelegar. Jadi bicaranya itu dalam keheningan. Jadi cara membawakan dalam keheningan. Jadi misalnya contoh kalau khotbah nih bedanya kontemplasi dan khotbah. Kalau khotbah tentang iri hati, ya Kain itu membunuh Habel karena Kain itu iri hati. Ya, Kain membunuh Habel karena iri hati. Persembahannya lebih dikenan oleh Allah daripada dia tidak dikenan oleh Tuhan. Kurang lebih begitu. Tetapi kalau kontemplasi adalah suaranya lebih rendah. Masalah iri hati adalah masalah klasik dalam hidup manusia. Saya pernah iri hati dengan kakak saya pernah iri hati dengan teman yang lebih pandai di sekolah. Saya pernah iri hati kenapa orang lain lebih dicukupkan secara ekonomi dibanding saya. Sehingga saya hampir saja tidak bisa masuk sekolah, masuk SMA pun tidak bisa, apalagi kuliah. Dan iri hati itu adalah perjalanan yang tidak mudah untuk dilalui. Nah, itu kurang lebih cara menyampaikannya. Jadi yang pertama cara membawakan. Yang kedua adalah apalah unsur-unsur pendukungnya. Nah, unsur-unsur pendukung itu adalah dengan penerangan. Saudara, kalau perenungan itu memang mengapa seringkali seperti kayak saat teduh gitu ya. Itu kan merenungkan itu dianjurkan sebelum matahari terbit atau sesudah matahari terbenam. Itu perenungan. Kadang-kadang tengah malam. Jadi perenungan itu suasana sunyi, hening. Jadi suasananya dibuat sedemikian rupa. Ya hening, teduh. Dia diiringi oleh musik yang lembut. Ya dengan lembut, dengan volume tertentu. Kalaupun pakai instrumen musik, kalaupun lagunya itu lagu-lagu yang teduh, itu pun temponya itu semakin diperlambat. Ya diperlambat. Seperti lagu Kemurahan-Mu. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Itu udah lambat. Dilambatin lagi juga boleh. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Pakai mic pun suaranya pelan. Jadi itu cara membawakan, lebih pelan, lebih lambat, lebih hening, lebih teduh. Dan volumenya diatur sedemikian rupa, bukan berbicara antara saya dengan banyak orang atau antara banyak orang dengan Tuhan, tapi betul-betul antara saya dengan Tuhan, antara saya dengan kamu, dan antara kamu dengan Tuhan. Jadi boleh dibilang cuma segitiga itu. Segitiga, saya dan kamu, kita berdoa bersama-sama, hening, terus antara saya dengan Tuhan. Benar-benar dalam keadaan teduh gitu kan, lambat. Kemudian penerangan pun kita redupkan, sedemikian rupa, dan itu dilakukan di mesbah doa ya. Kalau sudah masuk kontemplasi kan diredupkan tuh. Jadi lampu-lampu yang putihnya dimatikan, cuma ada kuning bagian tertentu saja. Ya kalau bisa tuh cuma ada 6 lampu ya, di Jatinegara kan ada 6 lampu kuning di sini, 3 di sini, 3 di sini. Jadi unsur pendukungnya itu apa? Yaitu unsur-unsur pendukung yang sudah dijelaskan tadi kan. Jadi jelas nggak sih? Oke ya. Jadi cara membawakan, jangan seperti khotbah, jangan berteriak. Kalaupun suasana semangatnya boleh di awal, biasanya di awal mesbah doa. Itu suasana semangat gitu kan, nyanyi lagu semangat dulu.
Biasanya lagu sukacita lah, lagu bersyukur buat kebaikan Tuhan, bersyukur buat anugerah Tuhan, memuliakan buat kebesaran Allah boleh, supaya nggak semuanya itu hening ya, nggak baik juga. Jadi ada suasana sukacita tuh di awal, kemudian di akhir juga suasana sukacita boleh. Nah di tengah-tengahnya itu kontemplasi. Jadi ini kontemplasi, bagian depannya suasana sukacita, ini kontemplasi, bagian belakangnya suasana sukacita. Jadi yang suasana sukacita pertama itu adalah suasana bersyukur. Suasana sukacita yang berikut adalah tekad. Tekad agar apa yang kita kontemplasikan pada waktu itu menjadi bagian semangat untuk kita lakukan, ya. Itu bicara tentang unsur-unsur pendukung. Jadi cara membawakan, kemudian ada musiknya juga, lalu kemudian juga unsur-unsur pendukung juga penerangan juga diredupkan sedemikian rupa, itu unsur pendukung. Ya, unsur pendukung seperti demikian. Nah, unsur pendukung itu ada namanya jeda. Jeda itu adalah saat-saat hening. Saat-saat hening itu ya tidak ada suara apa-apa, cuman musik saja, kita pun tidak bicara, jemaat pun berdoanya dalam keheningan. Itu adalah unsur-unsur pendukung untuk menolong. Begitu kan ya? Kadang-kadang boleh dipakai unsur pendukung itu dengan efek suara. Kalau tidak ada di keyboard itu bisa, sekarang banyak efek suara. Misalkan suasana air mengalir, atau suasana angin sepoi-sepoi, itu boleh. Ya kita bawa, kalau angin mengalir itu, kalau suasana air mengalir ya ilustrasinya bisa, Tuhan itu kan mengasihi itu seperti air yang mengalir tidak henti-hentinya. Pengampunannya mengalir tidak henti-hentinya. Kasihnya mengalir tidak henti-hentinya. Penyertaan janjinya itu mengalir tidak henti-hentinya. Mari kita, kalau ini kontemplasinya misalkan tentang bersyukur. Coba kita hitung berapa banyak kebaikan Tuhan. Mari kita belajar bersyukur. Tidak hanya kemudian menjadi pribadi yang terus mengeluh, menuntut, bersungut-sungut. Kita bersyukur untuk semua kebaikan Allah yang terjadi di hidupmu dan di hidupku. Kita akan dengarkan suara air yang mengalir. Kita akan dengarkan kebaikan Allah lewat alam ini yang kita temui tiap hari. Mari kita bersyukur. Karena orang-orang bersyukurlah orang-orang yang akan menang dalam kehidupan ini. Orang-orang yang bersyukurlah orang-orang yang kemudian dia akan kuat menghadapi berbagai macam permasalahan hidup. Karena dia akan menghitung jumlah masalah hidup dengan jumlah hal-hal baik yang Tuhan berikan. Ternyata ada banyak aspek yang jauh lebih banyak hal yang kita bisa syukuri daripada apa hal yang kita bisa keluhkan. Maukah kebiasaan bersyukur itu menjadi bagian dari hidup kita? Kalau engkau sudah terbiasa bersyukur, hidupmu akan punya sinar Kristus. Dan kalian akan menjadi berkat buat orang lain. Menjadi orang yang tidak berhenti bersungut-sungut, berhenti menyalahkan orang lain. Karena hidupnya penuh dengan syukur. Nah, kurang lebih begitu ya. Jadi pakai unsur-unsur pendukung dalam kontemplasi. Sekian, nanti pelajaran yang berikut.